Salah satu aktivitas di rumah yang sangat menyenangkan adalah menonton film. Ada banyak jenis film yang bisa kamu tonton, mulai dari film horor, action, komedi, dan thriller, maupun rekomendasi film romantis terbaik. Meski umumnya rekomendasi film romantis terbaik berasal dari Hollywood, namun rekomendasi film romantis dari Indonesia, Korea, Jepang, dan Thailand juga tetap menarik untuk ditonton di rumah. Lantas, rekomendasi film romantis Asia mana yang bisa kamu tonton? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe konten ini jika konten ini ngasih kamu list film terbaik. Number 1. Mayhu. Film ini berawal dari sebuah kelompok pertemanan sejak SMA yang sangat menarik untuk disaksikan. Keunikan dari film ini adalah sesosok yang bisa mengeluarkan tenaga listrik dari tubuhnya untuk menyelesaikan permasalahan dan percintaan mereka. Number 2. Be With You. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan merupakan adaptasi dari novel bestseller asal Jepang dan daur ulang film dari judul yang sama di tahun 2004 lalu. Be With You mengisahkan tentang keluarga kecil di mana suatu hari sang ibu meninggal pada usia muda. Sang ibu meninggalkan suami dan anak-anaknya yang masih kecil. Tapi ada kejadian yang aneh terjadi. Sang ibu tiba-tiba ditemukan hidup kembali dengan keadaan lupa ingatan. Film ini juga berisi kisah cinta romantis pada masa remaja. Number 3. On Your Wedding Day. Film yang disutradari oleh Lee Sung-gun rilis pada 22 Agustus 2018 dengan durasi 111 menit, mengisahkan seorang laki-laki yang bertahun-tahun mencintai sahabatnya sejak SMA hingga mereka dewasa. Masalah mulai muncul ketika ada laki-laki lain yang menyusup di antara mereka. Akhir dari kisah mereka cukup menyedihkan. Number 4. At Cafe Sick merupakan film asal Taiwan. Film komedi romantis ini menjadi film yang tak boleh kamu lewati. Kisah romantis bikin nyesek. Film ini bermula dari seorang wanita yang berjibaku dengan mobil mogoknya di tengah derasnya hujan. Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampirinya dan menawarkan bantuan. Ia pun mengajak wanita itu untuk minum secangkir kopi di warung miliknya, sembari mengeringkan badan. Kemudian, kisah anak SMA pun dimulai ketika sang pria bisa melihat bahwa gadis tersebut sedang dilanda masalah cinta, hingga membuat dirinya teringat akan masa lalunya saat masih SMA dulu, yakni mengenai sahabat-sahabatnya dan cinta sejatinya. Number 5. Back to 90s. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Kong yang mendengar pertengkaran ayah dan ibunya. Pertengkaran tersebut mengaitkan seseorang wanita yang bernama Som dari masa lalu ayahnya. Karena penasaran, Kong lantas mencari tahu siapa sebenarnya Som yang cukup mengganggu pikiran ibunya. Kong pergi memeriksa di gudang dan menemukan beberapa benda kenangan yang terkait dengan Som, seperti sebuah pagar dan foto sang ayah dan Som yang tak terlalu jelas. Kong mencoba untuk menelepon nomor tersebut yang ia dapat dari sebuah pesan di dalam pagar tersebut. Namun Kong terbawa ke masa lalu sang ibu yang masih muda dan belum menikah. Number 6. Low Season. Film ini berkisah tentang Lin, seorang gadis muda yang memiliki kemampuan khusus dan dapat melihat hantu. Setelah putus dengan pacarnya, Lin merasa bosan dengan kota besar. Mantan kekasih Lin meninggalkannya demi seorang aktris yang glamor setelah mendapatkan ketenaran. Lin akhirnya memutuskan untuk pergi menuju sebuah resort yang jauh di utara untuk menenangkan diri. Di sana Lin bertemu dengan Put yang diperanin oleh Mario Maurer, seorang penulis skenario muda yang menulis cerita horor. Put berikan Lin inspirasi dalam tulisan barunya itu. Keduanya lantas bergabung dalam petualangan, melarikan diri dari hantu dan mungkin akan jatuh cinta. Number 7. New Your Gift. Film ini terbagi ke dalam 3 cerita tentang 6 orang anak muda yang mencoba untuk menghadapi tantangan hidupnya masing-masing. Cerita pertama mengisahkan tentang Bim yang berusaha mendekati Peng yang masih trauma dengan pria. Bim memanfaatkan kesempatan saat ia dan Peng diminta untuk berperan menjadi duta besar Rusia dan istri saat gladiresik penerimaan beasiswa di Rusia. Cerita kedua berkisah tentang Fa yang berhenti bekerja demi merawat sang ayah yang menderita lupa ingatan. Ia belajar memainkan piano agar lebih baik dengan bantuan Ai. Fa berharap ia dapat memainkan lagu favorit ibunya yang memicu ingatan sang ayah. Dan yang terakhir menceritakan tentang mantan vokalis bernama Long yang gagal mencapai mimpinya.
Saat memutuskan untuk bekerja sebagai analisis keuangan, ia bertemu dengan Kim, salah satu teman barunya. Kim mencoba menarik kembali Long pada dunia musik yang berkarya di kantornya. Number 8. Rosebud menceritakan tentang Jang Mi. Di usia 20-an, Jang Mi bermimpi ingin menjadi penyanyi. Dia hampir menggapai mimpinya sampai akhirnya dia hamil tanpa terduga dan melepaskan mimpinya. Jang Mi akhirnya menjadi ibu tunggal karena pria yang menghamilinya malah pergi ke luar negeri dan tidak tahu bahwa Jang Mi hamil. Beruntung teman prianya, Sun Chul, setia menemaninya sampai Hyun A besar. Jang Mi membesarkan putrinya Hyun A seorang diri. Dia adalah ibu yang khas dan banyak ngomel, tetapi akan melakukan apa saja untuknya. Suatu hari, Jang Mi kebetulan bertemu dengan Mung Hwat. Dia adalah mantan pacarnya dan ayah dari Hyun Ha. Di sisi lain, demi menghidupi putrinya, Hyun Ha melakukan banyak hal sampai terjerat kasus bisnis dan melakukan hal terbaik untuk anaknya. Ini adalah kisah Jang Mi yang sangat menginspirasi. Number 9. Sunset in My Hometown mengisahkan kegagalan karir membuat seseorang rapper kembali ke kampung halamannya untuk menemukan jati dirinya. Sejak remaja, Hang Soo selalu bermimpi untuk menjadi seorang orang yang besar. Dia pun pergi meninggalkan kampung halamannya di Byeonsan. Sesampainya di kota, Hang Soo menjajal peruntungan di sebuah ajang pencarian bakat televisi. Namun, jalan menuju kesuksesan ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Kemampuannya dalam menyanyikan lagu-lagu rap tidak mampu membuatnya lolos. Bahkan hingga audisi ke-7, jalan hidup Hang Soo belum juga berubah. Hampir frustasi, setelah menjalani hidup penuh kesia-siaan, sang rapper kini harus kembali ke Byeonsan untuk merawat ayahnya yang jatuh sakit. Karena rasa cintanya pada sang ayah, Hang Soo pun berusaha menekan egonya dan menahan rasa malu atas kegagalannya di Seoul. Beberapa teman Hang Soo mendengar kabar kepulangannya. Salah satunya adalah Sung Mi, gadis yang pernah menjadi sahabat dekatnya di waktu sekolah. Number 10. Cheese and the Trap. Hak Sol merupakan seorang mahasiswa biasa. Diceritakan ia sibuk bekerja paruh waktu. Hal itu harus dilakukan oleh Hak Sol demi membayar sekolah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Yu Jung merupakan senior Hang Sol di universitas yang sama. Yu Jung terlihat sempurna. Ia datang dari keluarga yang kaya, tampan, dan memiliki sikap yang baik kepada orang lain. Meski demikian, Hong Sul justru merasa tidak nyaman dengan Yu Jung. Tiba-tiba lelaki tersebut mendatangi Hong Sul dan mengajaknya berkencan. Sebenarnya, Cheese and the Trap merupakan film yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Webtoon tersebut ditulis oleh Sun Ki dan pernah dijadikan drama pada tahun 2016 di Korea. Itu dia 10 film terbaik sepanjang 2020 ini. Apa kalian sudah tonton semuanya dan ada favoritmu? Berikan kritikan dan saranmu untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.